cinta yang nggak pernah gagal. Nah, coba kita lihat di dalam Yohanes 15 ayat 13. Yohanes 15 ayat yang ke-13. Kita baca sama-sama dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Tidak ada kasih yang lebih besar. Berarti masih ada nggak di atas kasih itu yang rela memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya? Nggak ada kasih. Siapa yang rela memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya? Hanya pernah nggak di antara teman-teman kalian, saya mau berkorban untuk kamu? Katakan tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kalau kita bicara Paskah, tidak hanya tentang apa? Merayakan kebangkitan. Benar nggak? Tidak hanya tentang kebangkitan. Ya. Jadi Paskah itu bicara juga tentang kasih. Ya. Kasih seperti dalam Yohanes 15 ayat 13, kasih yang diberikan. Jadi ketika Yesus mati berarti dia memberikan kasih. Kasih yang sejati. Bukan kasih yang palsu. Beda nggak kasih yang sejati dengan kasih yang palsu? Beda? Apa bedanya? Kasih yang sejati dengan kasih yang palsu. Apa bedanya? Saya kira kita sedang hidup di era di mana cinta itu gampang diucapkan. Benar nggak? Benar? Begitu mudah disebutkan aku mencintaimu. Benar nggak? Ya. Di era sekarang gampang diucapkan, tetapi susah untuk dibuktikan. Sama, aku mengasihimu. Benar nggak? Apa tindakannya? Apa buktinya bahwa engkau mengasihi? Siapa yang pernah berkata ke orang tuanya, aku mengasihimu? Ada? Gampang nggak kita sebutkan ke orang tua kita, aku mengasihimu? Gampang? Buktinya? Susah. Gampang sebutkan. Aku mengasihimu, mama, papa. Duit cuci piring, embung. Sederhana, mudah dikatakan tapi susah untuk mudah dikatakan, susah untuk diucapkan. Sama saja kan? Susah untuk dilakukan. Ya. Nah, jadi kalau kita lihat, kasih itu atau cinta itu tidak hanya untuk kita ucapkan, tapi harus kita buktikan. Ya, contoh yang sederhana, ketika engkau mengatakan aku mengasihi orang tuaku, apa buktinya kau mengasihi orang tuamu? Belum bicara tentang Tuhan. Aku mengasihimu. Sedangkan orang tuamu yang kelihatan saja disuruh cuci piring, kamu ngomel-ngomel. Belum lagi kalau Tuhan yang tidak kelihatan. Banyak orang yang bicara tentang kasih sejati, tapi banyak juga yang kecewa karena mendapat ucapan aku mengasihi. Karena ternyata kasih tanpa tindakan adalah sesuatu yang palsu. Benar nggak? Setuju? Nah, hari ini kita mau belajar bagaimana Yesus memberikan kasih yang sejati, cinta yang tidak pernah gagal. Ya, kasih yang dijanjikan oleh Yesus adalah kasih yang tidak pernah gagal. Ya, cinta yang tidak pernah gagal. Nah, coba kita lihat poin pertama. Yesus tidak cuma
berkata aku mengasihimu, aku mencintaimu, aku menyayangimu, tapi dia buktikan dengan dia berkorban. Dia mau mati di atas kayu salib untuk dosa-dosa saudara dan saya. Itu tidak hanya sekedar aku mengasihimu, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Kalau kita lihat di dalam Roma 5 ayat 8, Roma 5 ayat 8 di situ dikatakan, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Kasih Allah itu tanpa syarat. Ya. Allah tidak katakan aku mengasihi orang yang tidak berdosa. Makanya gereja itu tempatnya orang-orang berdosa, bukan orang-orang kudus. Benar enggak? Ya, bahkan ketika kita masih berdosa, dia udah mengasihi kita. Dia udah mengasihi saudara dan saya. Dia tidak ada persyaratan, aku akan mengasihimu ketika engkau tidak berbuat dosa. Justru di dalam keberdosaan kita Allah mencari. Ketika manusia pertama jatuh ke dalam dosa, siapa yang mencari Allah? Manusia yang jatuh dalam dosa atau Allah yang mencari? Hah? Siapa? Allah yang mencari. Ya, ketika kamu misalnya pecahkan piring di rumah, siapa yang mencari? Orang tuamu atau kamu? Apa? Kenapa bukan kamu? Kalau dia asrama, kalau kalian cuci piring dan pecah piring, siapa yang mencari kamu? Kalian atau Bapak Ibu asrama? Hah? Kenapa bukan kalian yang datang melapor? Maaf, kami pecahkan piring. Kenapa? Manusia pertama ketika jatuh dalam dosa, kemana mereka? Sembunyi. Kenapa dia sembunyi? Takut. Lalu siapa yang punya inisiatif mencari manusia yang takut itu? Tuhan. Kenapa Tuhan mau cari dia? Karena Tuhan mengasihi. Ketika kamu mencuri, kalian kemana? Hah? Sembunyi. Siapa yang cari kamu? Tuhan. Gimana caranya Tuhan cari kamu? Hah? Tidak sejahtera. Puji Tuhan, saya bisa mencuri. Haleluya, aku memuji Engkau. Saya berhasil mencuri. Bisa nggak kita seperti itu? Kalau kamu nyontek, sejahtera nggak kamu? Ketemu guru, kalau kamu nyontek, ketemu guru gimana? Kalau misalnya kamu ujian bahasa Indonesia, ketemu Miss Yuli gimana? Tenang nggak kira-kira hatimu? Gimana? Jantungnya gimana? Dak, dik, dak. Mudah-mudahan nggak ketahuan. Benar nggak? Ada nggak saat itu Tuhan sadarkan kamu? Sadar kan? Berarti siapa yang mencari kamu? Tuhan yang mencari. Bukan kita yang mencari Tuhan. Itu bukti kasih sejati Tuhan. Kenapa bukan kita yang mati di atas kayu salib? Harusnya kita. Kenapa Tuhan yang mati di atas kayu salib? Jadi kasih yang sejati itulah kasih yang mau berkorban. Kalau orang bilang aku mengasihimu, kau katakan aku mengasihi orang tuaku, apa yang kamu bisa berikan sama orang tuamu? Mungkin orang tua tidak minta macam-macam, hanya taat saja sama orang tua, taat sama apa yang dikatakan orang tua. Sederhana. Dalam konteks kita di SMK Paulus, kau bilang aku mengasihi guruku. Buktinya apa? Kau mengasihi guru. Apa? Iya, mengasihi. Buktinya apa?
apa? Menghormati. Setiap ketemu misuli, hormat. Ketemu spirit, hormat. Itu. Lalu gimana bukti kamu mengasihi? Apakah kamu mengasihi misuli ketika kamu membuat misuli harus teriak, "Oh, jangan piket, jangan pulang dulu ya. Sapo." Itu bukti mengasihi. Tapi ketika guru kelas masuk dalam kelas, woi, bersih, rapi, itu bentuk kasih yang sederhana. Nggak usah yang jauh-jauh. Lihat absen jarang yang bolos. Lihat nilai bagus-bagus semua. Kasih sama guru. Sederhana. Nggak usah besok bawa roti O. Roti apa itu? Roti O. Bawain guru. Ini bentuk kasihku. Bukan ini? Walaupun kita mau juga seperti itu. Kalau ada. Kan kalau ada. Ya. Nah, jadi banyak cara. Asal yang sederhana yang tidak perlu modal gitu kan ya. Nyapu itu nggak perlu modal, benar nggak? Ya, kita lihat rapi semua itu bentuk kasih kita sama guru kita. Ketaatan dan lain sebagainya. Ini mukanya sudah murung-murung, dirubah haluannya. Ya, jadi akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita pada saat kita masih berdosa. Ya, Allah mencari. Ya. Yesus tidak mau ngomong, "Aku mengasihimu, aku menyayangimu." Tapi Dia mau membuktikan dengan Dia mati buat saudara dan saya. Itulah Paskah. Ya. Poin pertama dalam merayakan Paskah, tidak hanya kata-kata, tapi tunjukkan lewat tindakan. Apa bukti kamu mengasihi Tuhan? Ikuti aturan Tuhan. Lakukan apa yang Tuhan mau. Itu bukti kasih kita. Bukan tiap minggu kau kasih persembahan. Ya. Tapi di luar mabuk-mabuk. Enggak, bukan itu. Di luar kau maki-maki orang. Di luar kau jelekin orang. Ya bukan itu. Ya. Jadi Yesus tidak hanya ngomong, "Aku sayang kamu," tapi Dia mati buat kita. Walaupun kita masih berdosa, harusnya kita tidak layak. Kenapa Tuhan peduli? Karena itulah kasih Tuhan kepada kita. Makanya hargai pengorbanan Tuhan di kayu salib. Cinta sejati bukan tentang apa yang saya dapatkan, tetapi apa yang saya bisa berikan. Saya mau melayani di gereja, tapi apa yang saya dapatkan? Bukan berkata apa yang saya bisa berikan untuk pelayanan milik Tuhan. Kata Bung Karno, jangan tanyakan apa yang bangsa mau berikan kepadamu, tapi apa yang sudah kau berikan kepada bangsa. Jangan tanyakan apa yang Tuhan sudah berikan kepada saya, tapi tanyakanlah apa yang sudah kamu berikan kepada Tuhan. Ya, tentu Tuhan tidak mau harta, ya Dia tidak butuh. Tuhan mau hatimu. Ketika engkau ibadah, apakah hatimu tertuju sama Tuhan? Ketika engkau membaca firman Tuhan, apakah hatimu tertuju kepada Tuhan? Ketika engkau belajar, apakah engkau sungguh-sungguh belajar dan engkau bertanggungjawabkan kepada Tuhan sebagai kamu sebagai pelajar? Ya, jadi apakah kita juga siap menunjukkan kasih dalam tindakan, bukan cuma kata-kata atau istilah Prabowo omon-omon. Ya. Tidak hanya omon-omon, tapi buktikan bahwa engkau mengasihi. Ya, lewat tindakan. Ada pengorbanan. Tanpa pengorbanan nggak mungkin kita beres dosa-dosa kita. Benar nggak? Tanpa kematian di kayu salib, tanpa kebangkitan, kita tetap dalam lumpur dosa. Ya, itu yang pertama. Yang kedua kebangkitan Kristus sama dengan apa? Harapan baru buat kita. Siapa yang tidak punya pengharapan di sini? Ada nggak tidak punya pengharapan?
Ada? Ya, semua orang punya harapan. Nah, jadi kembali kebangkitan Yesus itu, ini kan Paskah ya. Artinya Yesus sudah bangkit. Kebangkitan Yesus itu memberikan harapan baru kepada kita. Ya, harapan baru. Dikatakan di dalam 1 Korintus 15 ayat 20. Coba lihat 1 Korintus 15 ayat 20. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan. Ya, Paskah. Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Kita bersyukur Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Ya. Oleh karena itu kita harus punya harapan. Ya. Allah kita Allah yang hidup. Di mana Tuhan sekarang? Tuhan Yesus di mana sekarang? Apa? Di mana? Nah, dia lagi di surga kan? Apa yang dia buat di surga? Menyediakan tempat untuk Agus. Amin. Menyediakan tempat untuk kita semua. Yang bisa membawa kita ke surga adalah orang yang sudah ada di surga. Yang udah pernah ke surga. Siapa yang pernah ke surga? Tuhan Yesus. Yang lain kemana? Ke kuburan. Kalau kita percaya yang di kuburan berarti kita masuk kuburan. Hanya satu jalan keselamatan. Siapa? Orang yang sudah pernah ke surga. Siapa yang pernah ke surga? Amin. Jangan pernah tinggalkan Tuhan Yesus. Karena harta, tahta, jabatan, laki-laki atau perempuan. Jadi kembali, banyak anak muda sekarang hidup dalam tekanan, benar nggak? Mungkin karena pelajaran. Kalau pelajaran matematika, ada beda tekanannya nggak olahraga dengan matematika? Beda. Semangat sekali ya. Nah, beda nggak tekanannya matematika dengan bahasa Indonesia? Bahasa Inggris dengan bahasa Indonesia? Beda tekanannya. Agama dengan bahasa Indonesia? Beda-beda kan? Ya, beda-beda. Ya. Kalian pernah mengalami masa-masa tertekan, bahkan ada yang sedang tertekan mungkin. Ya, bisa karena masalah sekolah, bisa karena masalah keluarga. Benar nggak? Dalam keluarga ada tekanan. Ya. Apalagi masalah hubungan, masalah ekspektasi, susah sekali. Ekspektasi sosial media, terlalu banyak nonton film Korea misalnya. Akhirnya dia terhalusinasi, mukanya harus seperti orang Korea. Ada nggak? Gayanya mau seperti orang Korea. Gara-gara sosial media. Sehingga dia merasa tertekan. Banyak yang membuat anak-anak muda sekarang tertekan. Tapi ingat, kebangkitan Kristus memberikan harapan baru, hidup yang baru. Yesus tidak hanya bangkit, tapi dia juga membawa harapan baru di dalam setiap kehidupan kita. Amin. Kamu punya harapan baru? Ya. Kenapa punya harapan baru? Siapa yang mau melepaskan masa lalunya? Siapa yang punya masa lalu di sini? Ya, semua punya masa lalu. Ya. Siapa yang mau melepaskan masa lalu? Siapa yang mau melepaskan luka-luka masa lalu? Siapa yang mau melepaskan rasa gagal yang selalu menghantui sehingga tidak mau mencoba sesuatu? Rasa gagal. Pernah nggak kamu mau mencoba tapi terbayang gagal? Ya, pernah. Dihantui terus dengan kegagalan-kegagalan sehingga takut untuk mencoba. Tapi hari ini Kristus telah bangkit. Dia memberikan harapan baru.
tinggalkan rasa-rasa gagal, luka, dan lain sebagainya, karena Kristus telah memberikan harapan yang baru. Dan terakhir, kasih sejati itu mengubah cara hidup kita. Jadi orang yang sudah mengalami Paskah, ini orang yang sudah mengalami Paskah, artinya kebangkitan. Rasul Paulus katakan, sia-sialah kami percaya kalau Kristus tidak bangkit. Kita sama dengan agama yang lain kalau Kristus nggak bangkit. Yang membuat semua kekristenan tersebar itu karena kebangkitan Kristus. Waktu Yesus mati di mana murid-muridnya semua? Sembunyi di mana? Di atas loteng. Tidak ada yang berani keluar. Ya. Sembunyi. Kenapa sembunyi? Takut, kecewa, tidak ada harapan. Wah, yang kita mau jadikan pemimpin udah mati, disalib lagi, kehinaan, mati di kuburan, gak ada harapan. Petrus katakan, oh teman-teman, ayo kita kembali ke Cirata lah. Waktu itu kita ketemu Yesus di Cirata lagi jala ikan. Ayo kita kembali ke Cirata. Gak ada harapan. Orang yang kita mau jadikan pemimpin mati. Tapi ketika Yesus bangkit, kalau kita baca kisah hidup, akhir hidup semua para rasul, ada yang digoreng, ada yang diseret kuda sampai mati, ada yang disalib terbalik, ada yang dipotong kepalanya. Ya, ada yang mati, hanya siapa yang mati tua? Rasul Paulus. Yang lainnya, kenapa mereka mau berkorban? Kenapa mereka mau mati? Karena Kristus. Karena berita kebangkitan. Yang membuat yang tadi tidak ada harapan, yang mati, yang ketika Yesus bangkit, semua bayar harga. Ya. Kuasa kebangkitan itu yang mengubahkan semua orang. Dari yang gagal dia bangkit, dari yang kecewa dia bangkit, dari yang pernah disakiti dia bangkit, mengampuni dan lain sebagainya.